Halo semuanya, kembali lagi ke IPKH. Kali ini pengetahuan yang akan saya share bukan terkait pemutakhiran atau bisnis proses utama dari program Keluarga Harapan yang ada di aplikasi IPKH. Tapi kali ini saya akan sharing tentang proses pendukung dari proses utama program Keluarga Harapan, yaitu manajemen SDM. Dalam manajemen SDM cukup banyak detail yang perlu teman-teman ketahui, banyak pengetahuan, banyak pengembangan yang perlu teman-teman ketahui semua, terutama pada profil SDM ya. Untuk kali ini, untuk di video ini, pertama kali kita buka untuk profil SDM. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama menyimak video untuk profil SDM. Oke, tanpa panjang lebar kita coba mulai langsung akses ke IPKH. Di sini saya punya user atas nama diri saya sendiri. Oke, saya coba login. Ya. Saya sudah berada di user saya, user pribadi saya. Di sini atas nama M Iqbal gitu ya. Oke. Profil SDM adalah gambaran atau detail dari data teman-teman atau data pengguna gitu ya. Jadi teman-teman di sini harus melengkapi biodata SDM-nya masing-masing, pendidikan terakhir, data keluarga, data administrasi, lalu di sini ada alamat sesuai KTP dan alamat sesuai domisili. Oke, kita bahas masing-masing blok ya di sini ya. Di sini ada biodata SDM. Biodata SDM ini berisi kode pegawai. Untuk beberapa SDM ini sudah memiliki kode pegawai. Pastikan kode pegawai ini sama dengan yang ada di aplikasi ISDM. Ya, sekali lagi, pastikan kode pegawai yang ada di IPKH ini sama persis dengan yang ada di ISDM. Ini contohnya, saya sudah buka aplikasi ISDM di data pribadi. Kita bisa login di aplikasi ISDM dengan nick masing-masing, lalu passwordnya menggunakan 1234 atau 121314 ya. Nanti saya sematkan di deskripsi ya. Pastikan kode pegawai ini sudah berada di dalam sini. Kalau belum ada kode pegawai di sini, ini contoh ya, contoh salah satu permasalahannya, kode pegawainya masih kosong. Nah, kenapa masih kosong? Ternyata nick saya masih salah di sini. Berbeda dengan yang ada di ISDM. ISDM sudah diisi nicknya, tapi di IPKH-nya masih salah. Maka teman-teman pastikan nick yang ada di ISDM dengan di IPKH ini sudah sesuai, karena nanti akan saya padankan datanya gitu ya. Beberapa teman-teman yang sudah memiliki kode pegawai selamat, maka teman-teman sudah dinyatakan padan dan sudah aman gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang belum padan atau kode pegawainya masih kosong, nah pastikan lagi nicknya sesuai dengan yang ada di ISDM. Oke. Ingat sekali lagi, nick IPKH harus sama dengan nick ISDM. Oke. Selanjutnya di sini ada nama lengkap yang bisa diisi. Nama lengkap nih banyak pertanyaan ya dari teman-teman semua ya. Pakai gelar apa enggak? Terus juga ada yang sudah berangkat haji, sudah pergi haji, pakai gelar hajinya atau tidak gitu ya. Di sini nama lengkap saya tekankan menggunakan sesuai iKTP gitu ya, sesuai KTP yang teman-teman punyai gitu. Ya kalau bisa sama persis lah gitu ya. Selanjutnya di sini nicknya tadi sudah saya jelaskan, lalu tempat lahir, tanggal lahir ini juga diisi selengkap-lengkapnya. Nah, di sini ada satu lagi, upload foto profil. Nah, teman-teman,
Untuk upload foto profil ini dilakukan kedua kali setelah teman-teman melengkapi data seluruhnya. Jadi untuk ketika teman-teman belum melakukan upload pengisian biodata, maka teman-teman untuk pertama kali jangan mengisi foto profil, maka akan dianggap error gitu ya, karena foto profilnya tidak mengenal ID profil. Jadi teman-teman harus membentuk profil teman-teman dulu. Kalau sudah upload foto profil baru bisa dilakukan gitu. Selanjutnya diisi selengkap-lengkapnya, nomor handphone 1, nomor handphone 2, nomor handphone WhatsApp, ini semua diisi. Status menikah, email ini juga dilengkapi. Pekerjaan, nah di sini banyak pertanyaan juga terkait pekerjaan gitu ya. Kalau memang teman-teman tidak bisa menjawab, isi aja lainnya gitu. Selanjutnya kita kembali ke atas. Di sini ada pendidikan tertinggi. Silahkan teman-teman isi sesuai pendidikan tertinggi teman-teman apa gitu ya. Sekolah di perguruan tinggi mana, fakultas mana, program studi apa gitu, dilengkapi saja. Selanjutnya di sini ada data keluarga. Untuk data keluarga teman-teman hanya bisa mengisi nomor kakak dan ibu kandung. Untuk jumlah anak dan status kerja istri ini ada di blok keduanya, yaitu data keluarga. Nanti ya setelah ini kita akan masuk ke blok 2. Selanjutnya data administrasi yang hanya bisa diisi nomor NPWP dan nomor BPJS Kesehatan, lalu nomor BPJS Nakar Mandiri bila teman-teman punya BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, tinggal diisi aja di sini nomornya gitu ya, tanpa tanda baca. Semua diisi tanpa tanda baca. Lalu di sini ada alamat sesuai KTP, silakan isi sesuai KTP-nya. Di sini juga alamat domisili, jadi teman-teman juga isi juga nih domisilinya, tinggalnya di mana gitu ya, dilengkapi di sini. Kalau sudah lalu klik simpan. Ya, ini contoh saja, klik simpan, maka biodata dianggap berhasil. Ketika satu kali simpan sudah berhasil, maka teman-teman boleh melakukan upload foto gitu ya. Selanjutnya setelah upload foto, di sini ada data keluarga. Untuk data keluarga, nah ini teman-teman tinggal isi nih. Misalkan teman-teman sudah punya anak atau sudah punya istri, silahkan diisi, karena anak dan istri nanti akan masuk ke dalam hitungan pajak honor teman-teman masing-masing gitu ya, dengan ketentuan dan yang tidak bisa saya jelaskan untuk detailnya di video saat ini gitu ya. Tapi setidaknya diisi saja dulu gitu ya. Kalau nggak salah semakin banyak anak ya semakin ringan pajaknya ya gitu. Jadi silahkan dilengkapi saja datanya, istrinya, anaknya. Nah, apa saja sih yang perlu diisi di data keluarga ini? Sebenarnya untuk pengisian ini kita hanya membutuhkan data tanggungan hidup saja gitu ya, terutama istri dan anak yang berkaitan dengan pajak atau potongan pajak teman-teman gitu ya. Di sini diisi nama lengkap anggota keluarganya, lalu diisi nicknya, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Di sini juga ada alamat, agama, jenjang pendidikan. Nah, di sini banyak juga pertanyaan nih, Mas, bagaimana dengan kondisi anak saya yang belum sekolah? Kalau memang belum sekolah ya udah nggak usah diisi di sini, klik aja pilih gitu ya. Pekerjaannya seperti apa? Nah, ini juga sama, kalau memang tidak bekerja bisa klik pilih gitu ya. Kalau ada pekerjaan tapi tidak tercantum di sini, isi aja lainnya gitu. Status hubungan, nah inilah status hubungan. Sebenarnya ini sudah mencerminkan ya teman-teman ya, apa yang harus didata di sini. Bisa suami, istri, orang tua kandung, mertua, anak gitu ya. Sebenarnya ini tinggal diisi aja sesuai yang ada di pilihan ini. Kalau punya istri berarti teman-teman harus isi istri, suami harus isi suaminya, orang tua kandung silahkan diisi, mertua silahkan diisi, anak silahkan diisi. Tapi sekali lagi saya tekankan, kita membutuhkan data utama yaitu istri dan anak gitu ya. Saya perempuan Mas, ya sudah diisi aja suaminya.
atau nggak perlu diisi juga silahkan aja, tapi utamanya kita perlu istri dan anak gitu ya. Selanjutnya di sini ada status bekerja untuk anggota keluarga. Nah, di sini kalau misalkan punya istri yang bekerja, checklist ini jangan lupa di checklist gitu ya. Kalau anak tidak bekerja silakan di checklist tidak bekerja, sedang bersekolah gitu ya. Kalau sudah disimpan gitu ya. Kalau sudah disimpan nanti akan bertambah satu row di sini. Dan otomatis di kolom biodata pada blok anggota keluarga, data keluarga ini, kalau teman-teman sudah update, jumlah anaknya akan berubah. Kalau teman-teman sudah mengisi istri yang bekerja, maka yang tadinya tidak menjadi ya gitu ya. Selanjutnya di sini ada kolom berkas gitu ya. Kolom berkas ini nanti teman-teman akan diminta melengkapi ijazah, transkrip nilai, pas foto, KTP, NPWP. Ya, mudahnya teman-teman download dulu yang ada di ISDM berkasnya. Nanti setelah di-download diupload ulang ke sini. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada penugasan. Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat di sini SK penetapan teman-teman masing-masing gitu ya. Bagi yang sudah diupload SK-nya, sudah diproses SK-nya, nanti akan muncul di sini nih di blok penugasan. Teman-teman bisa melihat nomor SK teman-teman dan bisa melakukan download SK-nya. Di sini ada lampiran ya. Terus juga di sini ada wilayah tugas ya, teman-teman juga bisa melihat di sini ada wilayah tugas teman-teman ada di mana gitu ya. Untuk jabatan pendamping, SK penetapan saat ini sudah berada di posisi penetapan hanya sampai level kabupaten. Nah, untuk wilayah tugas kecamatannya nanti akan ditugaskan dari dinas sosial masing-masing gitu ya. Teman-teman akan diberikan wilayah tugas utama dan perbantuan. Jadi utamanya teman-teman ada di mana, perbantuannya ada di mana. Apa bedanya Mas utama dan perbantuan? Keduanya tidak ada bedanya, sama-sama penting gitu ya, sama-sama penting. Hanya saja ketika kita menghitung rasio, maka kita akan mendapatkan wilayah-wilayah mana yang memang belum ada pendamping gitu ya, pendamping utama ya kita bicaranya. Misalkan satu kecamatan ini berisi 2 pendamping, tapi sifatnya hanya perbantuan dua-duanya gitu ya. Nanti kita akan melakukan evaluasi di kecamatan tersebut gitu ya. Kalau wilayah SK sudah jelas ya, beberapa teman-teman di lapangan bahkan hampir semua sudah mendapatkan SK-nya masing-masing dan bisa dilihat di sini gitu ya. Bagi yang belum mendapatkan nomor SK di sini, dipastikan dulu nih biodatanya tadi sudah dapat belum kode pegawainya. Kalau sudah dapat harusnya sudah muncul di sini. Kalau memang sudah dapat tapi belum muncul, berarti tandanya kami sedang berproses untuk mengupload SK terkininya gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada kompetensi. Di kompetensi ini teman-teman bisa melakukan pendataan atau pengisian kompetensinya masing-masing. Misalkan teman-teman sudah pernah mengikuti seminar di luar atau di dalam organisasi PKH sendiri, silahkan diisi di sini. Maka nanti kita di pusat juga mudah memonitoring bila mana ada kebutuhan khusus di bidang tertentu, kita bisa mendapatkan data dari sini. Jadi ini akan menjadi bank datanya tim SDM untuk melihat kemampuan SDM PKH sampai mana gitu ya. Di sini teman-teman bisa mengisi seminar-seminar yang teman-teman sudah pernah lakukan. Di sini juga ada workshop. Kalau teman-teman sudah pernah mengisi workshop, Diklat P2K2 juga sama. Ketika teman-teman sudah mengikuti Diklat P2K2, silahkan langsung di input di sini. Gitu ya. Di sini juga ada tanggal mulai dan tanggal akhir gitu ya. Tanggal mulai dan tanggal akhir ini maksudnya adalah tanggal masa berlaku. Kalau memang tidak ada masa berlakunya, maka bisa isi tanggal akhirnya sama dengan tanggal mulai atau
diisi jauh 5 tahun atau 10 tahun ke depan, itu aja. Lalu di sini juga ada deskripsi penjelasan singkat tentang kompetensi yang teman-teman masukkan di dalam aplikasi ini, gitu ya. Kalau sudah disimpan, maka nanti teman-teman bisa melihat di sini daftar kompetensi pegawai, gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada pencapaian. Kalau bicara pencapaian, kita lihat di sini. Pencapaian berisi penghargaan-penghargaan yang teman-teman sudah dapatkan selama ini. Misalkan teman-teman pernah mendapatkan apresiasi dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, maka teman-teman bisa melakukan input di sini atau nanti akan diinputkan oleh tim SDM, gitu ya. Atau mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan penghargaan di luar dari Kementerian Sosial misalkan, gitu ya. Entah itu tentang seni tari, menjadi juara seni tari, atau menjadi juara robotik, gitu ya. Silahkan teman-teman masukkan saja di sini pencapaian yang teman-teman lakukan. Sekali lagi, ini menjadi bank data kita semua, gitu ya. Selanjutnya di sini ada kinerja untuk kinerja sendiri. Nanti di sini akan muncul, gitu ya, hasil penilaian kinerja teman-teman, gitu ya. Akan muncul hasil penilaian kinerja teman-teman, periodenya kapan, rekomendasinya apa, total akumulasinya berapa, jumlah penilaiannya berapa, provinsi SK-nya di mana, ini wilayah saat di SK itu di mana, gitu ya. Terus yang selanjutnya di sini sebenarnya ada uji mandiri ya. Untuk uji mandiri sendiri di sini belum disiapkan, gitu ya, karena penilaian kinerja saat ini hanya bersifat kuantitatif dan kualitatif, gitu ya. Selanjutnya di sini ada aktivitas. Nah, untuk aktivitas di sini tempat teman-teman melaporkan kegiatan teman-teman secara harian. Hari ini teman-teman melakukan koordinasi di kecamatan A dengan kepala camat, gitu ya. Kepala kecamatan, maka teman-teman isi di sini kategorinya apa, tanggal berapa kejadiannya, provinsi apa, gitu ya, provinsinya di mana, lalu lalu di kabupaten apa, gitu ya. Ini ada yang kurang nanti saya coba cek. Tapi intinya di sini nanti teman-teman akan melaporkan aktivitas teman-teman semua. Lalu selanjutnya di sini ada hukum disiplin. Di hukum disiplin ini, jadi teman-teman yang punya istilahnya penilaian buruk, gitu ya, penilaian buruk atau pernah kena sanksi, kena SP 1, SP 2, SP 3, teguran lisan, akan muncul di sini. Catatannya, teguran tersebut, peringatan tersebut akan tercatat selamanya. Tapi di sini ada masa berlakunya. Masa berlakunya kapan? Tapi catatan tersebut tidak akan hilang sampai kapanpun. Itu ya. Jadi teman-teman pastikan lagi pekerjaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada pelanggaran, tidak ada penyimpangan. Saya rasa catatan teman-teman akan bersih, gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada blok honor ya teman-teman ya. Blok honor yang masih saya hide dulu, saya silent dulu, gitu ya. Ini berkaitan dengan mekanisme penghonoran. Jadi teman-teman bisa melihat honor yang diterima teman-teman, gitu ya. Status honor yang diterima teman-teman sudah sampai mana. Itu terus juga teman-teman juga bisa melihat di transfernya ke rekening yang mana, gitu ya. Itu bisa terlihat di sini. Apakah salah rekeningnya, apakah benar rekeningnya, gitu ya.
apakah nilainya sesuai gitu. Nah, di sini ada di blok honor gitu ya. Ini untuk profil pengguna, jadi teman-teman semua ada fitur baru yaitu terkait profil pengguna. Sekali lagi titik beratnya pada video ini adalah biodata, blok biodata dengan kode pegawai di sini ya. Pastikan kode pegawainya sudah sama dengan yang ada di ISDM gitu ya. Sudah sama persis dengan yang ada di ISDM nih di bagian sini nih. Gitu ya. Kalau belum sama tolong dilaporkan gitu ya ke PIC SDM-nya. Kalau memang masih kosong, pastikan nicknya sudah sesuai gitu ya. Atau jangan-jangan di teman-teman punya 2 user nih, punya 2 akun nih, akun lama dan akun baru gitu ya. Nah, teman-teman isinya yang mana nih? Pastikan isinya yang akun yang benar-benar aktif. Nah, muncullah satu pertanyaan baru lagi nih, Mas. User login saya beda dengan nick yang saya punya gitu. Gimana Mas? Bisa dirubah gak Mas? Gitu ya. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Bisa dirubah. Nah, sangat bisa dirubah. Tapi kita saat ini fokus dulu apakah benar nick teman-teman sudah diisi dengan sesuai atau belum. Kalau seluruh SDM sudah mendapatkan kode pegawai dan sudah mendapatkan SK, maka segera akan saya sinkronkan dengan nick masing-masing. Wacananya sih saya mengusulkan login menggunakan kode pegawai karena lebih simpel dan lebih pendek gitu ya. Jadi teman-teman juga lebih mudah mengetiknya dan menghafalnya dibandingkan nick yang ada 16 digit, takut salah ketik, salah login gitu ya. Mungkin demikian video dari saya kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas komentar, like dan subscribe-nya. Dukung terus channel ini untuk berbagi kebaikan bersama. Salam rumah produktif.